Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Al-hukmu tsalits asyar, utawi hukum yang ke-13. Hal yasihhu zawaju bizaniyah, apakah sah nikah dengan wanita yang pernah berzina, kecuali sesama yang juga berzina. Ikhtalafa podo prasulayan sapa ulama ussalaf fi hadhil mas'alati ing dalam iki masalah ala qaulaini ing atase qaul loro. Al awal utawi kaul kang awal iku hurmatuz zawat, haram nikah bizaniati kalawan wadon kang nate zino. Wa huwa utawi iki kaul iku mangkulun den riwayatake an aliyin saking Ali wal Barra lan Barra wa Aisyah wa Bani Mas'ud. Asani utawi kaul kang kapindho iku jawazuz zawaj, wenange rabi bizaniati kalawan wadon kang zino. Wa huwa utawi iki kaul iku mangkulun den nukil an Abi Bakrin saking Abi Bakrin wa Umar wa Bani Abbas. Wa huwa ta kang kaya mengkene wenang iku mazhabul jumhur, jadi pendapatnya mayoritas ulama. Wabi dan dengan ini pula kolawus berfatwa sop al-fuqaha ul arba'ah, poro ahli fikih 4 minal a'immatil mujtahidin, saking poro imam madhab kang ahli ijtihad. Dalilul qaulil awal, utawi iki iku dalil kaul yang pertama. Wa qad istadalla, lan teman-teman wis ngalap dalil sop al-qailuna wong-wong kang padha berfatwa bitahrimiz zawaji minaz zaniyah, berfatwa tentang diharamkannya rabi wadon kang zino. Ngalap dalil bi zahiril ayatil karimah, kalawan zahiri ayat, wahya utawi ayat iku qauluhu tawi Allah Ta'ala az-zani la yankihu illa zaniyatan au musyrikatan. Faqaulu ngucap sapa qailun inna hadzal ayata utawi iki setuhne iki ayat zahiruha utawi zahiri ayat iku al-khabaru kalam khabar, fa haqiqatu utawi hakikat ayat iku annahyu melarang wa tahrimu dan mengharamkan nikah dengan zaniyah. Bidalili akhiril ayati kelawan dalil akhiri ayat wa hurrima dzalika 'alal mu'minin, hal itu diharamkan atas orang-orang mukmin. Waqad qala Ali, ngucap sapa Ali karramallahu wajhah, idza zana ar-rajulu farraqa baina wa baina mar'atihi, jika orang itu berzina maka dipisahkan antara dia dengan istrinya. Jadi kalau ada orang selingkuh zina dengan wanita lain, maka dia harus dipisahkan dengan istrinya yang sah. Kata Sayyidina Ali, wa kadzalika sunuko kudu dipisah idza zanat nalika zina sopal mar'atu bojo wadon furriqa moko den pisah bainahuma antarane mar'ah wa baina ba'liha dengan suaminya. Wastadallu lan padha ngalap dalil sapa qailun awalun bima kalawan hadis warata kang stumeka anna marsad sedune Marsad ibn Abi Marsad iku ja'atako sapa Marsad yasta'dzinu halih jalu izin sapa Marsad an-nabiya ing Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi zawaji min anak, kepengin rabi terhadap anak. Lah anak itu pelacur. Nabi sumerep anak, sumerep ayu nggih. Pelacur itu. Tapi ayu toh, yo ayu tapi pelacur.
salah kalau rabi kali niku. Kayaknya biar dia berhenti melacur. Saya yang berhasil membuat dia taubat. Gaya. Wakanan ono sopo anak ono iku mimbagaya jahiliyah. Setengah saking wadon-wadon pelacur di zaman jahiliyah. Ditakoni kepingin ngerapi anak, falam yaruda orang jawab sopo nabi alaihi ing atase marsad hatta nazalat hingga turun opo al ayatul karimah. Ayat yang mana? Az-zani la yankihu illa zaniatan au musyrikatan. Faqala dawu sapa nabi ya marsad la tangkih aja nikah sapa sira ing anak. Wa kota man ustisik apa kisah tentang marsad fi bayani sababin nuzul. Adillatul jumhur utawi iki iku dalil-dalil jumhur yang membolehkan nikah dengan wanita pelacur. Wastadalla ngalap dalil sapa jumhur mayoritas ulama ala jawazi nikah atas wenangi nikah bi ghairil amfifah dengan wanita yang tidak terhormat termasuk pelacur. Minan nisa dalil bima kelawan dalil-dalil yali yang bakal tumeka apa dalil awalan haditsu Aisyah anna Rasul sallallahu alaihi wasallam suila ditakoni an rajulin tentang seorang zina yang berzina bimra'atin dengan perempuan wa arada an yatazawwajaha lalu dia ingin menikahi perempuan itu faqala awwaluhu sifah wa akhiruhu nikah. Awalnya zina tapi akhirnya nikah. Nikah enggak haram, justru dengan nikah menghentikan perzinaan. Mending nang dinikah. Ben zinone mandek. Ya. Enggak dinikah, zina terus. Emang awalnya zina tapi akhirnya nikah. Wal haram la yuharrimul halal. Wal haram utawi barang haram iku yuharimu ora bisa mengharamkan al halal. Mana nikah itu halal, zina itu haram. Halal ya tetap halal. Barang haram enggak bisa mengharamkan barang yang sudah halal, ya. Ma hadis yang diriwayatkan apa Ali bin Umar annahu qala bainama Abu Bakar as-Siddiq fil masjid ketika Abu Bakar ada di masjid tiba-tiba ja'at rajulun seorang falasa banjur mengotori banjur ngomong enggak jelas ngremeng sapa rajul alaihi ngatasi Abu Bakar lausan kelawan omongan kan ngremeng mingkalamin saking omongan. Jadi ana wong sowan khalifah ngomong ora patek genah. Kula pengen napa rapi itu jenenge lasa. Ya, kalau lausa sendiri maknanya polusi, suasana yang sudah keruh kotor, polusi. Omongan enggak karu-karuan ya lasa. Wow atahisun, dia itu orang bingung, wong gagap, ngomong gagap, dor. Kadang arek gagap cilik ane tahu step ya, kadang. Faqala li Umar, mentalnya lemah, diketak nus, goblok datak langsung, pintere hilang kabeh. Itu orang yang kecil pernah tapi lemah. Qum ngateko fangdur. Hai Umar ngateko, lihat dulu fisakni tentang urusan orang itu. Umar ngateko, opo kuwi urusan iki yo takono delok. Fa innalahu sa'nan, sungguh dia punya urusan. Faqama ngatek ilahi menghampiri rajul Umar. Faqala ngucap walah tibae ngeten lho inna dhaifan dhafahu ada tamu bertamu kepada orang itu fazana bimnatihi lalu tamu itu zina dengan anak putrinya ya
Tapi lek ngelapur niku angel. Fa daraba Umar fi sadrihi. Lalu Umar pun menepuk dadanya. La haula wala quwata illa billah. Faqala ngucap sapa Umar, qabbahakallah. Kurang ajar. Ala satarta ala ibnatik. Kenapa kamu tidak menutupi aib anak putrimu? Mestinya rasa mau ngomong ini putrimu kok mau kandak netizen ae wong. Malah wong padha ngerti lah anak-anakmu wis gak perawan. Fa amara lalu memerintahkan bima menghadirkan dua orang itu Abu Bakrin faduriba kedua-duanya dipukul, didera, dicambuk al-hadd dengan hukum had. Semua kemudian zawaja menikahkan sapa Abu Bakar ahdau masalah satunya al-akhir dengan yang lain. Dicambuk, tapi mari dicambuk dirapekne. Ya. Terus diasingkan kon ngadoh. Jane ngene. Doh. Wa qarabatan mengasingkan sapa Abu Bakar huma dua mempelai suami istri itu haulan dalam waktu setahun. Waruwiya an Ibnu Abbas annahu su'ila an dzalika faqala ngucap sapa Ibnu Abbas awaluhu sifah wa akhiruhu nikah. Emang sih awalnya zina tapi akhirnya di nikah. Wa masalu dzalika kamathil rajulin saraka min haid. Perumpamaan orang yang zina lalu nikah itu bagai perumpamaan orang laki-laki yang mencuri dari kebun min samarihi, dari kebun buahnya, semata sahibal bustan. Lalu dia mendatangi pemilik kebun, fastara minhu samarahu. Lalu dia membeli buah yang dia curi tadi. Fama saraka haram. Apa yang dia beli ya haram. Tapi wa mastaro halal, apa yang dia beli, apa yang dia curi haram, tapi apa yang telah dia beli menjadi halal. Nyolong pitik haram. Marani tuan rumah, pitik ini kula tumbas, ya halal. Tapi nyolongnya apa enggak? Haram. Ya. Wa ta'awalu dan jumhur berusaha mentakwil al-ayat al-karimata ayat az-zani la yankihu illa zaniatan bi'annaha bahwasanya ayat az-zani ini iku mahmulatun alal a'am wal aghlab, dipahami atas kondisi yang lebih umum dan lebih kaprah. Jadi ayat itu mung cerita orang hukumi ngene rungokno. Az-zani la yankihu illa zaniatan. Umume mas, wong iki lek tukang zina payune ya karo sing zina. Lek wong apik-apik resik, umume payune ya karo sing resik. Jadi mung crita ngene ayat iki, ya. Ora kok ngukumi iki gak oleh rabi iki ora. Hanya nyeritakne umume wong elek rabi elek, wong apik rapi-api, wong pelacur jodohnya pelacur, wong embongan jodoh embongan, wong perang, wong pang jodohnya podo pangi. Biasanya ngono kuwi. Arang-arang mas, santri hafid terus ngerapi pang wedok nih. Ngarang kan. Ya, senajan ora haram. Paham ya? A'am wal aghlab. Wa makna dari ayat ini annal fasiqal khabitha alladhi min sya'ni az-zina wal fisqu la yarghabu fi nikahil mu'minati salihah minan nisa. Bahwa orang fasik yang kotor yang diantara kelakuannya itu zina dan melakukan dosa-dosa besar, biasanya orang kayak begitu tidak berminat menikahi wanita mukminah santri yang solihah. Wong arek embongan tukang ngomben yo ora duwe angen-angen pengen nikah arek wedok pondok sing hafidho, sing hafal alfiyah, sing thariqah qadiriyah Naqsabandiyah. Ora kepikiran pengen rabi cah api-api. Umume ngono kuwi. Innama hanyalah
yarghabu dia berminat fi fasikotin menikah wanita yang fasik juga, khabithatin yang elek, misli seperti dia, au musyrikatan atau kadang malah nikah non muslim malah ngono kuwi. Wal fasiqatul khabithatu la yarghabu fi nikahiha as-salihul mu'min. Wanita yang fasik, yang elek kelakuannya, tidaklah berminat menikahinya si laki-laki yang soleh, al-mu'min minarijal, wa innama hanyalah yarghabu berminat fiha menikahi fasiqah alladhi orang laki-laki huwa min jinsiha sing sak golongane. Ya. Minal fasaqah yakni laki-laki yang fasik-fasik, wal musyrikin laki-laki yang musyrik. Fahada alal a'am al-aghlab. Ini berdasarkan yang lebih umum. Memang juga ada kasus 1-2 menikahi orang yang wong apik nikah wong elek dengan niat menaubatkan. Dan makanya enggak haram. Barang haram enggak bisa mengharamkan barang yang halal. Wa qala ba'dhum innal ayata mansukhatun nasakhat hal ayatu. Sebagian ulama dawuh ayat ini nasakhat menasah ayat ini al ayatu ayat lain di dalam surat An-Nur, wa ankihul ayama minkum, nikahkan olehmu orang-orang yang enggak beristri di antara kamu. Wa zaniatu minal ayama, wanita zina itu termasuk orang yang belum beristri, belum bersuami. Wa sayati maknal ayama, dan bakal datang makna al-ayama mufassalan secara terinci insyaallah. Farji ilaiha, maka merujuklah ilaihi kepada keterangan ini hunaka di sana. Wallahu yatawallak, semoga Allah melindungi kamu. Ma utawi iki iku kesimpulan yursitu yang menunjukkan ilaihi kepada kesimpulan itu al-ayatul karimatu 1. Al-Qur'anu tusturul ummatil islamiyah wa 'alal muslimin an yatamassaku bi ta'alimihi ar-rasyidah. Quran itu mas undang-undang aturan bagi umat Islam. Wajib atas umat Islam semuanya berpegang teguh dengan ajaran-ajaran Islam yang baik itu. At-tasri'u lillahi wahdah. Hak membuat syariat hukum itu hanya milik Allah. Enggak boleh gembil moro-moro saya nyatakan bahwa arek pondok haram nikah dengan ini. Enggak boleh. Duduk pangeran kok gawe hukum ngawur. Inil hukmu illa lillah. Alladzi syara'al ahkam, yang mana Allah mensyariatkan hukum-hukum lima salih ibadil mu'minin, untuk kemaslahatan para hambanya yang soleh-soleh. Seakeh sing kosong ngarep, makanya aja lewat buri akhirnya ngono ya. Iki akeh sing kosong, dadak ndelik-ndelik nyapa. Al-ahkamu syar'iyyatu yajibu tanfidhuha bidiqqah. Hukum-hukum syariat itu wajib diterapkannya bidiqatin dengan tepat, dengan jeli. Enggak oleh ngawur ya menerapkan syariat Islam. Watadbiquha, dan wajib diterapkan syariat Islam itu alal wajhil akmal, dengan cara yang lebih sempurna. Al-hudud syariat li hifdzil a'rad. Hukum-hukum had, hukum didera 100 kali, dirajam, itu bukan untuk menghina manusia, bukan. Itu disyariatkan untuk menjaga kehormatan manusia, biar perawan tetap perawan, tetap terhormat, terjaga kesuciannya. Wasiyanatil ansab, dan hukum had disyariatkan untuk menjaga kemurnian nasab. Wal hifad ala karamatil insaniyah, dan untuk menjaga kemuliaan manusia, martabat manusia. Yajib an tunaffadz al-hudud, wajib diterapkan. Iki lho Mbak, karek 10 menit sik teko iki piye? Masya Allah. Kayak ngenunggu metu-metu dhisik.
Ngajine 7 menit apik. Kok ya ora kapok-kapok. Wong disinggung ora tersinggung piye. Yajib an tunaffadzal hudud. Wajib diterapkan hukum-hukum had bimasyhadin minan nas dengan disaksikan banyak orang. Kenapa? Liar tadi'an supaya mandek kapok ahlul fiski pelaku dosa-dosa besar wal fujur dan pelaku kejahatan. Istifaul hudud min wajibil hakim. Penerapan secara penuh hukum had itu termasuk kewajiban hakim al-muslim yang muslim. Ditadhiril mujtama' untuk mensucikan masyarakat min adronil fahisyah dari kotoran perbuatan zina. Biar enggak ada pekat, enggak ada penyakit masyarakat. Nah, penyakit masyarakat itu termasuk zina, ngeslot, omben. Dan itu nanti akan menghasilkan generasi yang tidak normal, menghasilkan generasi yang lemah. Bangsa itu akan lemah. Ar-rajul wal mar'a fi iktirafil fahisyah sawaun. Laki perempuan dalam melakukan perbuatan zina sama saja hukumnya. Laki kena cambuk, perempuan juga kena cambuk. Enggak iso mas kula wedok aja 100. 75 mawon ya ora. Enake padha. Lanang kena 100, wedok ya kena 100 podo. Wajib antusawa disamakan al-uqubatu sanksi hukum bainahuma antara pelaku zina laki perempuan. Az-zina jarimatun diniyah wa khuluqiyah wa ijtimaiyah. Zina itu kejahatan agama, kejahatan moral, kejahatan sosial. Agamane rusak, moralitasnya rusak, mentalnya rusak, sosial kemasarakatannya juga rusak kabih. Walidzalika karena itulah haramahu mengharamkannya Allahu Gusti Allah. La yajuzu ta'tilul hudud. Tidak boleh meniadakan hukum had. Ya. Indonesia harus terus berjuang DPR. Bagaimana pelan-pelan lama-lama hukum had juga dilaksanakan. Kalau belum bisa ya kudu njaluk ngapura nang pangeran. Wala tidak boleh pula syafa'atu melakukan lobby-lobby fiha pengguguran hukum had. Tuh. Li Allah takthurul jaraim supaya tidak banyak terjadi kejahatan fil mujtama' di masyarakat wa yakhtallal amnu dan menjadi rusak keamanan. La yaliku bil mu'min al-afif an yatazawwaja bil fasiqah awil fajirah. Tidak pantas bagi seorang mukmin yang terjaga kehormatannya dia nikah dengan wanita yang pelaku dosa besar atau pelacur. Kama la yaliku bil afifah seperti juga tidak layak, tidak patut bagi wanita yang terjaga kehormatannya antatazawwaja menikah bil fasik dengan laki-laki pelaku dosa besar awil fajir atau laki-laki pelacur. Kalau perempuan namanya pelacur ngeladeni wong lanang sing kesepian, wong lanang ngeladeni wong wedok tante girang namanya gigolo. Gigolo gilo tenanan. Menarijal dari kaum laki-laki. Khatimatul bahsi. Hikmatut tasyri'. Yu'tabaru zina fi nazaril Islam jarimatun min asna'il jaraim. Yu'tabaru dianggap azina-zina fi nazaril Islam dalam pandangan Islam. Dianggapnya jarimatan satu kejahatan min asna'il jaraim termasuk kejahatan yang paling jelek. Wa mungkaran dan dianggap suatu kemungkaran min akhbathil mungkarat dari sejelek-jelek kemungkaran. Walidzalika karena itulah kanan ono ukubatu sanksi hukumnya zina ono iku syadidatan berat sorimatan keras.
Li'anna fi hadhil jarimati hadronil karamah. Karena kejahatan zina ini merusak, menghancurkan kehormatan manusia, al-insaniyah, wa tasdi'an, dan merobohkan, menghancurkan sama li bunyanil mujtama, bangunan masyarakat. Masyarakat itu dibangun dari unit keluarga paling kecil. Namanya keluarga itu ada bapak, ada ibu, ada anak, itu keluarga. Gara-gara zina ada ibu karo anak tok ra ono bapak, jadilah keluarga lemah. Sebab lah ibu nyusoni anak ra iso kerja. Lah ibu kerja ra iso nyusoni. Jadi anak dari bayi wis diombeni tajin. Ya, jadi enggak normal. Unit-unit ini menjadi unit keluarga yang lemah, mentalnya lemah, fisiknya lemah, nutrisinya lemah, posisi sosialnya juga lemah, malu di depan umum. Lalu mereka yang lemah-lemah akan membentuk menjadi masyarakat. Jadi masyarakat yang lemah, masyarakat sakit. Gara-gara zina. Di Gang Doli itu paling-paling hanya 1 RW. Kalau 1 RW itu ada 1000 kakak, kata Bu Khofifah, setiap malam zaman rame-rame itu tamu yang datang 1000 lebih. Taruhlah tamu yang datang 1000. Setiap orang bayar 300. Berarti per malam duit masuk ke situ 3 miliar. 1 RW uang yang datang 3 miliar. Belum uang yang digelontorkan pemerintah untuk membuat pelatihan-pelatihan, penginsapan, pembinaan. Ya, sebulan berarti 9 miliar. Setahun hampir 100, sekitar 100 miliar. Sa-RW anggaran yang masuk 100 miliar, belum yang lain-lain. Hasilnya warmeu. Apa? Armeu. Ledeh kabeh, legrek kabeh. Tuwek randuwe bojo, randuwe anak, enggak ada yang merawat dia, harus menjadi beban negara, titipnya panti jompo, kadang ngemis ning masyarakat. Wong randuwe keluarga, Mas. Sungguh sangat rugi dari sisi ekonomi. Dana 100 miliar per tahun, belum yang dari Pemda, hasilnya apa memang? Armeu, walegreku, wala amou. Kota Malang ini, APBD-nya sekitar taruhlah 2 triliun. Dibagi 5 kecamatan. 1 kecamatan rata-rata berapa berarti? 400 miliar dalam 1 tahun. Ya, 1 kecamatan rata-rata taruhlah 10 kelurahan. Berarti 1 kelurahan 40 miliar 1 tahun. Terus rata-rata per kelurahan kira-kira 10 RW. Bisa lebih 10 RW lah, sekitar itu. Berarti per RW sekitar 4 miliar. Begitu jauh, Mas. Gang Doli 1 RW 100 miliar. Kehidupan normal kayak begini hanya cukup sekitar 4 miliar. PNS-nya digaji dari situ, membangun dari situ, subsidi pembangunan masjid dari situ, bangun jalan dari situ, proyek-proyek dari situ, dari 4 miliar per RW. Hasilnya enak. Anak-anak bisa kuliah, bisa ngaji, makan bergizi. Barang lek halal, Mas. 4 miliar hasilnya melebihi 100 miliar. Barokah. Itu Malang kota yang yang 2 miliar untuk 1 kota hanya 5 kecamatan. Saya pas dengan negorone Fikril, Ring Sewu,
Saya nanya ke Pak Sujadi, berapa? Saya awal jabat Ki, sebelum saya jadi bupati. Sak kabupaten ini hanya sekitar 350 miliar. APBD-nya. Berapa? 9 kecamatan. Berarti per kecamatan hanya piro 390 miliar dibagi 3. Taruhlah 40 miliar. Terus sak kecamatan misalnya 10 desa. Loh, masuk pada malah. Hah? Kecil sekali. Kecil. Tapi wong barang halal, Mas. Iso roto. Pondok begini, uang berseliweran ke pondok itu, misalnya anak-anak ini per bulan rata-rata oleh orang tuanya dikirim 1,5 juta. Taruhlah kali 1.000, hanya sekitar 1,5 miliar. 1,5 miliar sebulan. Plus keuangan dalam saya pengajian macam-macam. Taruhlah tambah 100 setiap bulan. Hanya 1,6 miliar untuk 1.000 kepala yang ada di lingkungan pondok. Sehat semuanya. Mekur 1,5 miliar. Sehat semua, iso jadi sarjana, iso pintar ngaji, iso payu rabi. Ya. Mekur 1,5 miliar. Sak bulan. Neneng Gang Doli sewengnya 1 miliar. 10 dino 3 miliar. Hasilnya apa? Armeu wal legreku wal amau apa mana? Wal makanya tenan ojo ngelakoni ngono-ngono. Rusak dunya, rusak akhirat, amoh dunya, amoh akhirat. Dan anak putumu jadi enggak pede. Maaf. Misalnya ono anak ya, orang ngerti mbiyen bayi ku piye. Terus setelah alim jadi sarjana, pinter, hafidh. Sejak dia coba nyari sejarah masa lalunya. Barulah ketahuan ono surat dari rumah sakit bahwa anak ini anak pungut. Diambil dari rumah sakit. Terus dia segera menelusuri rumah sakit. Ini benar, ada datanya kan. Diambil siapa, diadopsi siapa. Iya. Terus saya kok jadi anak pungut. Iya dulu bla bla bla. Ibu zaman enggak punya suami. Berarti saya ini anak zina. Ngono langsung lemes, Mas. Khutbah yang enggak pede, dosen yang enggak pede. Jadi tokoh yang enggak pede. Apalagi masyarakat juga tahu sebetulnya masa lalunya kayak lemah, posisi sosialnya lemah. Dulu kami ada mahasiswi, biasa kesini bimbingan saya. Wahyu, Mas. Apal Quran sudah sekitar separuh. Entah tahunya dari mana, pokoknya akhirnya tahu bahwa dia itu dari ibu yang enggak punya suami. PAI, Mas. Ya kan jadi minder kan. Sungguh. Wong tua ini teko, anak putunya mengalami tekanan sosial. Bismillahirrahmanirrahim. Nanti mau. Wa fi aidan ta'ridun nasli li khatar. Dalam hal zina itu menghadapkan nasab dihadapkan pada bahaya. Apa? Nasab jadi kacau. Haitsu yaksurul luqata, banyak anak bungut, anak terlantar pungut nang rumah sakit. Kadang moro-moro dideleh ibuke, deleh ngarepe panti ya yatim, diberi surat, mohon dirawat. Jadi beban masyarakat, jadi beban negara. Wa auladul bigha,
Dan banyak anak-anak jadah, apa anak jadah? Anak zina. Wala yakunu hunaka man yata'ahduhum. Dan tidak ada orang yang merawat mereka. Wirbihim, tidak ada yang mendidik mereka. Wa yusanni'uhum, ya. Wa yunasi'uhum, dan membesarkan mereka, mengembangkan mereka. An-nas atas solihah, dengan perkembangan yang baik. Yang ujung-ujungnya, yang repoti turut perapatan, secili, dijak ngemis. Dimanfaatkan orang jahat, dikumpulkan, lalu ditelening perapatan di kon ngemis setoran. Nggak setor kamplengi, Mas. Bocah sik cilik-cilik kadang nangis dikamplengi. Karena hasil ngemisnya kurang. Masya Allah. Sama dadi wali kota menangani ngene. Ya ambil ya.